Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri, Rifki Fadurrahim, dengan MB1A022313 sebagai moderator, dan teman saya Andika Binta Setia dengan MPMB 1A022294, Aulia Nafisa Rahma dengan MPMB 1A022346, ZA Valencia dengan MPM B1A022333, Adevio Ervan Effendi dengan MPM B1A022331, Divha Tanda dengan MPM B1A022 324, dan Cahyati Kausi dengan MPM B1A022313, dan akan memulai presentasi yang dia akan dibacakan oleh Aulia Nafisa Rahma. Silakan. Jadi dalam kami membuat web tentang data barang toko untuk memudahkan melihat stok barang. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan bahasa pemrograman PHP dengan membuat koneksi dengan database MySQL menggunakan ekstensi MySQL dengan membuka dan menutup dengan tag PHP dan mengakhiri blok PHP koneksi MySQL connect localhost. Di sini dengan menghubungkan koneksi itu memudahkan 3 parameter, yaitu yang pertama Tokoku 123 dan Tokoku. Untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau gagal, itu bisa dilihat jika koneksi gagal, maka pesan koneksi database gagal beserta nomor kesalahan akan ditampilkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cahyati Kausi. Baiklah, selanjutnya yaitu indeks PHP, yaitu dengan menggunakan kode HTML dengan beberapa bagian menggunakan PHP. Tujuannya itu untuk menampilkan data barang yang ada di toko dalam sebuah tabel dan memberikan opsi untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap bagian kode. Yang pertama itu adalah dengan memasukkan doctype HTML. Tujuannya untuk mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML. Selanjutnya HTML untuk memulai tag elemen dasar HTML. Selanjutnya head untuk menyediakan tempat untuk elemen-elemen terkait kepala dokumen HTML. Selanjutnya yaitu title, data barang title, untuk menetapkan judul halaman menjadi data barang. Selanjutnya link rel, stylist head, href, https, tagpad, bootstrapdn.com, bootstrap 452, css, bootstrap min css. Itu untuk menghubungkan file stylist head bootstrap dari sumber eksternal. Selanjutnya yaitu link rel, stylist head, href, https, cdnjs, codepred.com, ajax, script, spawn, amsong 5.15.3, css, min css. Tujuannya untuk menghubungkan file stylist head, font, amsong dari sumber eksternal. Selanjutnya body, memulai bagian body dari halaman HTML. Selanjutnya div class container. Tujuannya untuk membuat wadah dengan kelas container. Selanjutnya H1 class text scanner. Aplikasi data barang toko H1. Nah, tujuannya itu untuk menampilkan judul utama dengan teks aplikasi data barang toko yang berpusat. Selanjutnya div class alert danger role alert stylist display none. Tujuannya untuk membuat div dengan kelas yang akan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan. Awalnya disembunyikan dengan display none. Selanjutnya from method post action tambah barang PHP. Nah, tujuannya itu untuk membuka formulir dengan metode post yang mengirimkan data ke tambah barang PHP. Selanjutnya div class from row. Itu untuk membuat wadah untuk baris formulir. Selanjutnya input type text class from control name ID barang. Placeholder no require. Nah, tujuannya itu untuk menampilkan input text
untuk memasukkan nomor barang dengan atribut wajib recurrent. Selanjutnya button type submit class BTN primary tambah barang button. Nah, tujuannya itu untuk menampilkan tombol submit untuk menambahkan barang. Dan table class table MT4 itu untuk membuat table dengan kelas table MT4. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki. Tag TR untuk memulai bagian kepala tabel. Tag TR untuk memulai baris tabel. Dan tag TH untuk menampilkan header kolom pada tabel. Tag PHP untuk blok kode PHP dimulai dan berakhir di sini. MySQL Connect dalam kurung localhost tokoku 123 tokoku tutup kurung untuk menghubungkan ke database dengan nama pengguna, kata sandi, dan nama base database yang sesuai. SQuery select from barang untuk mengatur query untuk mengambil semua data dari tabel barang. MySQL underscore query buka kurung koneksi query tutup kurung untuk menjalankan query ke database. While buka kurung row sama dengan MySQL underscore fake underscore asok buka kurung result tutup kurung untuk melakukan pengulangan untuk menampilkan data dalam tabel. Aref sama dengan edit barang PHP ID ref sama dengan edit underscore barang dot PHP ID sama dengan srow ID underscore barang iClass sama dengan fast strip edit untuk menampilkan icon edit dengan tautan ke halaman edit underscore barang dot PHP dengan ID barang yang sesuai. Tag ahref sama dengan hapus sama dengan barang dot PHP ID untuk menampilkan ikon hapus dengan tautan ke halaman hapus barang .php dengan ID yang sesuai. MySQL underscore close buka kurung koneksi tutup kurung untuk menutup koneksi ke database script src sama dengan https //2 garis miring kode .jewelry.com garis miring jewelry strip 3 .5.1 slim .min .js untuk menghubungkan file script jQuery dari sumber eksternal script. Eternal script src sama dengan https garis miring stack pad bootstrap cdm.com garis miring bootstrap garis miring 4.5.2 garis miring js garis miring bootstrap .min .js script untuk menghubungkan file script bootstrap dari sumber eksternal. Tag HTML untuk menutup tag elemen dasar HTML. Dan akan dilanjutkan oleh ZA Valencia. Baik, selanjutnya adalah kode CSS program. CSS dalam kode tersebut mengatur font family pada elemen body menjadi Arial atau font sans serif. Mengatur warna latar belakang body menjadi #F2 kontainer. Mengatur lebar maksimum kontainer menjadi 800 px. Mengatur margin menjadi 0 auto untuk mengatur
posisi kontainer di tengah halaman. Mengatur padding pada kontainer jadi 20 px. Warna latar belakang kontainer FFF dalam kurung. Memberikan border radius 5 px pada kontainer. Memberikan efek bayangan box shadow pada kontainer. Untuk H1, H2, mengatur teks pada elemen H1 dan H2 berada di tengah dalam kurung aligned center. Tabel mengatur lebar tabel menjadi 100%, mengatur border collapse menjadi kolapse untuk menggabungkan batas sel. Memberikan margin bottom pada tabel sebesar 20 px, tabel TH, tabel TD mengatur padding pada sel header dan sel A menjadi 10 px, mengatur teks pada sel jadi berada di kiri. Tabel TH mengatur warna latar belakang sel header jadi hashtag F2. From input mengatur input from menjadi tampil dalam blok, mengatur lebar input from menjadi 100%, mengatur padding pada input from menjadi 10 px, mengatur margin bottom pada input from sebesar 10 px. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adevio. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya itu ada form container. Max width 500 px, margin 20 px, padding 20 px, background color, border radius 5 px, box shadow 10 px, di mana itu pertama mengatur lebar maksimum form container di 500 px. Mengatur margin menjadi 20 px, auto untuk mengatur posisi form container di tengah halaman. Selanjutnya itu mengatur padding pada form container menjadi 20 px. Dan mengatur warna latar belakang form container menjadi berwarna putih. Memberikan border radius 5 px pada form container, serta memberikan efek bayangan pada form container. Selanjutnya itu ada H2, margin bottom 20 px. Berfungsi untuk mengatur margin bottom pada elemen H2 sebesar 20 px. Selanjutnya ada form input, form select. Display block width 100%, padding 10 px, margin bottom 10 px. Berfungsi mengatur input form dan select form menjadi tampil dalam blok. Mengatur lebar input form dan select form menjadi 100%. Mengisi lebar parent. Dan juga mengatur padding pada info form dan pada select form menjadi 10 px, memberikan margin bottom pada info form dan select form sebesar 10 px. Selanjutnya itu ada form input, mengatur warna latar tombol submit menjadi warna hijau, dan juga mengatur warna teks pada tombol submit menjadi berwarna putih, dan juga menghapus border pada tombol submit. Mengatur kursor menjadi pointer saat diarahkan ke tombol submit. Dan terakhir tuh ada form input, di mana mengatur warna latar belakang tombol submit saat di hover menjadi berwarna hijau tua. Dan juga dalam program ini kelompok kami lebih memilih menggunakan framework CSS Bootstrap CDN agar tampilan menjadi lebih simpel dan lebih bagus. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang web aplikasi data barang toko kelompok kami. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu nomor, nama barang, harga barang, dan stok barang. Di nomor barang, nomor 1, Abin, nomor 2, kopi cup, 3, torpedo, 4, sari roti, 5, sampo, 6, sabun mandi. Harga barangnya 50.000, 1.000, 1.000, 3.000, 1.000, 3.000. Stok barangnya 1, 300, 250, 100, 800, dan 50. Di sini terdapat fitur aksi yang bisa mengedit barang.
sini ada edit barang yang kita akan edit, nama barangnya minyak goreng dengan harga 15.000 dan stok barangnya 5. Selanjutnya, kita bisa menghapus nama barang tersebut. Dan sekian dari penjelasan saya, akan saya berikan kepada moderator kembali. Ya, terima kasih. Itulah sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Karena yang baik itu hanya Tuhan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.